Flame. Enguri buta lotus flame gabungan dari 3 jenis api surgawi. Menjadi pencipta lotus api surgawi, serangan yang memiliki kekuatan terkuat dan paling menakutkan. Dia memahami bahaya dan ketidakstabilannya dengan sangat baik. Jika kamu benar-benar mampu menggabungkan 3 jenis api surgawi menjadi Enguri buta lotus flame, tidak akan ada lagi peristiwa tak terduga yang terjadi ketika kamu membunuh Yunsan. Yaola tersenyum ketika melihat Xiaoyan mengerutkan kening. Aku akan mencoba. Xiaoyan ragu sejenak, tetapi dia hanya bisa mengangguk. Kemungkinan saat ini, dia hanya memiliki metode ini. Kamu tidak perlu terlalu cemas. Gabungkan jika kamu bisa. Jika kamu benar-benar tidak bisa, maka lupakan saja. Paling guru akan campur tangan saat itu dan membunuh Yunsan. Xiaoyan tersenyum, namun hatinya tahu bahwa dia harus bekerja keras. Setelah memiliki tujuan, Xiaoyan mulai mencoba dan menggabungkan ketiga jenis api surgawi. Namun seperti yang dia duga, memang sangat sulit untuk menggabungkan hal ini. Selain itu, meskipun dia sudah memiliki 2 jenis api surgawi, serta dapat menggunakan Bone Chilling Flame, masih sangat sulit baginya untuk mencapai titik di mana dia memiliki kendali mutlak. Setelah 1 bulan percobaan berulang tanpa istirahat, tampaknya ada beberapa kemajuan. Namun, burung pembawa pesan terbang dari wilayah sudut hitam menyebabkan Xiaoyan tidak memiliki pilihan selain menghentikan percobaannya. Semuanya telah beres, kita bisa berangkat kapan saja. Catatan itu hanya memiliki 1 kalimat. Namun, ini menyebabkan Xiaoyan diam untuk waktu yang lama. Dia segera menghembuskan napas panjang. Dia telah menunggu 3 tahun untuk hari ini. Saat ini, daerah yang semula terpencil yang tidak jauh dari Akademi Dalam sudah dipenuhi dengan sosok manusia. Banyak tatapan dilemparkan pada Xiaoyan yang tersenyum di depan. Apakah kamu memutuskan untuk pergi hari ini? Su Qian memandang Xiaoyan di depannya dan menghela nafas. Masalah mengumpulkan pembantu sudah saudara kedua selesaikan, sudah waktunya aku pergi. Xiaoyan mengangguk sedikit, tatapannya perlahan menyapu wajah-wajah yang dikenalnya. Kemudian menangkupkan kedua tangannya. Semuanya, Xiaoyan tidak akan melupakan ikatan kita setelah hidup bersama selama 3 tahun. Selama Xiaoyan masih hidup, siapapun bisa datang dan mencariku di Kekaisaran Jama jika kalian butuh bantuan di masa depan. Xiaoyan, kami akan pergi ke Kekaisaran Jama untuk mencarimu begitu Hujia dan aku berhasil menerobos level doang. Kami akan datang dan membantumu saat itu. Senyum hangat terungkap di wajah Wu Hao saat dia berbicara. Bisakah kita pergi? Sebuah suara dingin ditransmisikan dari puncak pohon. Semua orang mengangkat kepala mereka dan sudah melihat wajah Ratu Medusa yang dingin, glamor, dan indah. Xiaoyan tersenyum dan tidak terus menunda setelah mendengar desakan Ratu Medusa. Dia menangkupkan tangannya ke arah semua orang sekali lagi. Semuanya, hati-hati. Kami akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Mari kita bertemu di masa depan jika kita memiliki kedekatan untuk melakukannya. Xiaoyan menoleh ke Lin Yan, Lin Xiuya, Liu Qing dan Jian di samping dan melambaikan tangannya saat dia berbicara. Ayo pergi. Sementara itu, di puncak gunung yang tidak jauh dari kota Feng di wilayah sudut hitam, ada sosok bergerak dan raungan rendah binatang sihir sesekali terdengar. Pemimpin kedua, pasukan dari gerbang Xiao telah dikumpulkan dan kita memiliki total 8 ahli doang. Xiaoli tersenyum, kemudian tatapannya beralih ke lereng puncak gunung. Apakah ada berita dari sekte langit kegelapan, gerbang Lousa, dan gerbang singa liar? Mengapa mereka belum tiba? Sama seperti 3 Yao bersaudara akan menjawab, tawa wanita terdengar di langit. Adik kecil Xiao benar-benar cemas. Kami membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk perjalanan. Segera ratusan sosok manusia bergegas turun. 3 paksi ini telah membawa banyak ahli, 6 ahli doang, 3 ahli Do Huang dan sisanya tidak lemah dari para murid sekte Mystic Cloud. Adik kecil Xiao, orang-orang kita sudah tiba. Bolehkah aku tahu mengapa pemimpin Xiao belum muncul? Yinggu tertawa dan tiba-tiba bertanya saat pandangannya menyapu ke segala arah. Aku sudah memberitahunya. Aku pikir Xiaoli tersenyum, namun sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, tawa samar bergema melintasi puncak gunung. Aku minta maaf karena merepotkan semua orang untuk menunggu di sini. Kamu akhirnya bergegas. Xiaoli menjadi orang pertama berbicara dengan tersenyum pada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia segera menunjuk ke arah Lin Yan, Jian, dan 3 orang lainnya di belakangnya.
Kamu juga harus mengenali mereka. Mereka semua adalah temanku dan dapat dianggap sebagai pembantu yang aku kumpulkan. Kemudian Xiaoyan segera menoleh untuk melihat Yinggu, Shumei, dan Wute. Pandangannya melayang ke arah para ahli dari 3 faksi di puncak pohon. Detak jantung dari Yinggu dan 2 lainnya meningkat sedikit ketika mereka melihat tatapan Xiaoyan melihat ke atas. Pemimpin Xiao, perjalanan ke Kekaisaran Jama kali ini bisa dikatakan sangat panjang. Kamu juga harus menyadari situasi dalam wilayah sudut hitam. Jika kami tidak meninggalkan kekuatan yang cukup kuat di dalam faksi kita, kemungkinan kita tidak akan memiliki apa-apa. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Kalian bertiga sudah memenuhi perjanjian kita saat itu dengan secara pribadi melakukan perjalanan. Aku secara alami tidak akan menyalahkan kalian untuk apapun. Namun kalian bertiga seharusnya tahu bahwa ada bahaya dalam operasi ini. Aku berharap bahwa kalian bertiga tidak akan melakukan tindakan bodoh. Yinggu, Shumei, dan Tiwo juga memahami peringatan dari sikap dingin dalam suara Xiaoyan. Ekspresi mereka segera berubah sedikit. Pemimpin Xiao, kamu dapat yakin bahwa karena kami telah berjanji, kita semua berada dalam perahu yang sama. Kami tidak akan pasti melakukan hal bodoh. Baguslah, setelah masalah ini berhasil, Xiaoyan pasti akan menyerahkan hadiah yang kalian semua inginkan. Tidak akan ada keterlambatan apapun. Senyum hangat sekali lagi muncul di wajah Xiaoyan saat dia perlahan berbicara. Kemudian tatapannya beralih pada Xiao yang sudah menyiapkan binatang sihir terbang peringkat 4. 10 binatang sihir harimau elang ini semuanya peringkat 4. Aku telah menghabiskan cukup banyak harga untuk menukarnya. Xiao Li tersenyum saat dia menunjuk 10 binatang sihir harimau elang. Karena itu masalahnya, apa yang masih kita tunggu? Semuanya, segera temui binatang sihir harimau elang. Kita akan bergegas ke Kekaisaran Jama mulai hari ini. Segera lebih dari 100 sosok hitam mendarat di binatang sihir harimau elang. Para ahli dari sekte langit kegelapan dan 2 faksi lainnya juga bergegas. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menyaksikan 10 binatang sihir terbang dengan perasaan panas. Dengan teriakan rendah, dia mengepakkan sayapnya dan segera bergegas ke arah kepala raksasa binatang sihir harimau elang. Ratu Medusa, Xiao Li, dan lainnya dengan cepat bergegas mengikuti dari belakang. Berdiri di atas kepala binatang sihir harimau elang, mata Xiaoyan menatap langit utara yang jauh. Sudut mulutnya perlahan ditarik ke dalam senyum gelap dan dingin. Kekaisaran Jama, sekte Mystic Cloud, Xiaoyan kembali. 就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。 Sementara itu, di Kekaisaran Jama, ada 3 sosok manusia yang duduk di aula klan primer yang dijaga ketat. Yafei, apakah sesuatu terjadi sehingga kamu memanggil kami ke sini dengan begitu cemas? Haibodong mengernyitkan alisnya sedikit saat menatap Yafei di kursi pemimpin. Itu benar, Nona Yafei. Kami kebetulan menerima tugas hari ini dan kami sedang terburu-buru. Xiaoding duduk di kursi roda di sisi lain aula, tatapannya juga menatap Yafei. Alasan utamaku untuk buru-buru memanggil Hailao dan kakak Xiaoding, karena aku telah menerima kabar buruk. Menurut informasi, sekte Mystic Cloud saat ini sedang melakukan aktivitas yang cukup besar. Ada gerakan di sekte Mystic Cloud lagi? Haibodong di sisinya mengerutkan kening saat mendengar ini. Apa yang ingin mereka lakukan kali ini? Jangan bilang kalau mereka menargetkan kita. Bagaimana mereka mengetahui bahwa sisa anggota klan Xiao dilindungi oleh klan primer? Ini masih sebatas dugaan. Semua aktivitas sekte Mystic Cloud tahun-tahun ini semakin tidak seperti dulu, sekte yang mempertahankan status menyendiri. Yafei menyuarakan pikirannya. Xiaoding, kamu harus meminta anggota klanmu untuk menghindar keluar sebanyak mungkin selama periode waktu ini. Klan primer juga perlu waspada secara diam-diam. Jika sekte Mystic Cloud benar-benar memulai aktivitas apapun, setidaknya kita tidak akan lengah. Haibodong mondar-mandir di aula sejenak sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Ya, Xiaoding sedikit menganggukkan kepalanya. Dia melihat kerutan di wajah tua Haibodong dan mendesah pelan. Hailao, maafkan aku, itu semua karena klan Xiao kami. Kami benar-benar melibatkan klan primermu. Mengapa kamu masih mengatakan ini sekarang? Haibodong melambaikan tangannya. Selain itu, kami tidak benar-benar membantu kalian tanpa alasan. Kamu dapat memperlakukannya seperti aku dan klan primer sebagai pertaruhan. Hailao bertaruh bahwa saudara ketiga akan dapat kembali dan mengalahkan sekte Mystic Cloud.
Jika itu masalahnya, itu memang pertaruhan yang sangat berani. Xiao Ding tertawa pelan sambil menjawab. Kalau begitu, apakah kamu percaya bahwa anak kecil itu akan kembali dan membalikkan keadaan? Hai Bodong menyeringai dan mengembalikan pertanyaannya. Aku secara alami percaya, selain itu, aku bahkan dapat merasakan bahwa hari itu mungkin tidak terlalu jauh. Aku juga merasakan pemikiran yang sama denganmu. Hai Bodong tertawa terbahak-bahak. Senyum juga muncul di wajah Yafei saat dia melihat dua sosok yang tersenyum. Anak kecil, aku juga percaya bahwa kamu akan kembali ke Kekaisaran Jama sebagai orang yang kuat. Di sebuah aula terpencil di gunung belakang sekte Mystic Cloud, ada seorang wanita berpakaian putih yang sedang menutup matanya di atas tempat tidur. Namun suara pintu berderak membuat dia membuka matanya. Segera sosok Yun San perlahan masuk, langkah kakinya terhenti di tempat yang tidak jauh dari Yun Yun. Yunar, apakah kamu masih marah dengan guru? Guru, mengapa kamu begitu bebas datang ke aula terlarang ini? Yun Yun melirik pria tua di depannya, tetapi dia tidak berdiri. Suaranya mengandung beberapa ejekan. Yunar, kamu masih memiliki temperamen seperti itu. Kamu telah lupa bagaimana aku melatihmu karena klan Xiao yang sama sekali tidak berhubungan denganmu. Yun San menghela napas ketika dia berbicara dengan sedikit kesal. Yun Yun secara alami mengingat ajaran guru jauh di dalam hatiku. Namun, mengapa kamu perlu memperlakukan klan Xiao dengan cara ini? Dengan melakukan ini, kamu dan Xiaoyan akan tidak ada titik di mana kalian berdua tidak akan beristirahat sampai yang lain mati. Dia hanyalah generasi muda yang berpikir bahwa dia memiliki beberapa bakat. Bisakah dia benar-benar membuatku takut? Orang itu telah diusir dari Kekaisaran Jama 3 tahun yang lalu. Namun tidak ada berita tentangnya. Dia mungkin sudah mati di suatu tempat. Yun Yun menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Yun San dan berhenti berbicara. Baiklah, aku di sini bukan untuk membicarakan orang itu denganmu. Selama kamu melupakannya, sekali lagi aku akan membiarkanmu naik ke posisi pemimpin sekte. Namun melihatnya sekarang, kamu masih tidak bisa melupakannya. Aku pasti tidak akan melepaskan klan Xiao itu. Aku telah menerima informasi bahwa sisa anggota klan Xiao harus dilindungi oleh klan primer. Kamu ingin bertindak melawan klan primer? Yun Yun langsung kaget saat mendengar ini. Ada beberapa kemarahan yang tidak disengaja dalam nada suaranya. Mereka hanyalah sekelompok badut. Penghinaan melintas di wajah Yun San saat dia dengan dingin tertawa. Guru, jika kamu terus tidak bertobat, sekte Mystic Cloud cepat atau lambat akan hancur di tanganmu. Yun Yun mengatupkan giginya dan berbicara dengan marah. Yun Yun, kamu menjadi semakin berani sekarang. Kamu benar-benar berani berbicara kepadaku dengan cara ini? Ekspresi Yun San menjadi dingin saat dia menegur. Dia segera mengayunkan lengan bajunya, berbalik dan berjalan keluar dari aula. Sekte Mystic Cloud tidak akan hancur di tanganku. Sebaliknya, aku akan membawanya ke puncak yang tidak pernah dicapai oleh pemimpin sekte sebelumnya. Yun San berhenti tepat saat dia keluar dari aula. Dia dengan dingin berkata, selain itu, yang terbaik adalah kamu melupakan bocah itu. Berhentilah berharap bahwa dia masih akan kembali ke Kekaisaran Jama. Bahkan jika dia benar-benar kembali, hal pertama yang aku lakukan adalah mengambil nyawanya. Sekte Mystic Cloud akan menghancurkan seluruh klannya. Kamu sebagai pemimpin sekte dari sekte Mystic Cloud, berarti kamu dan dia tidak akan mungkin. Yun San melangkah maju setelah mengatakan ini. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya. Segera pintu besar tebal tertutup rapat dengan keras. Yun Yun mengepalkan tinjunya dengan erat saat dia melihat pintu yang tertutup rapat. Sesaat kemudian beberapa rasa sakit dan kekecewaan emosional muncul pada wajahnya. Ribuan kilometer jauhnya dari Kekaisaran Jama, 10 binatang sihir terbang melayang bersama angin yang memancarkan aura ganas. Xiaoyan duduk bersila di atas kepala raksasa binatang sihir sambil menutup matanya. Itu berlanjut lama sebelum matanya terbuka lagi sambil mengamati pemandangan di bawahnya. Di mana kita sekarang? Xiao Li yang telah mengobrol dan tertawa dengan Lin Yan dan lainnya segera memalingkan kepalanya. Dia dengan cepat mengambil peta dari cincin penyimpanannya. Kita berada di sebuah kerajaan kecil bernama Wanyan. Tempat ini sudah sangat jauh dari wilayah sudut hitam. Menurut kecepatan kita harus bisa mencapai batas Kekaisaran Jama dalam waktu 1 bulan lagi. Masih ada 1 bulan lagi? Xiaoyan bergumam, tatapannya segera menyapu ke segala arah. Di mana Jian? Jangan bilang kalau dia tidak tahan lagi dan kabur sendiri.
Gadis kecil itu tidak bisa duduk diam. Dia sudah berlari ke depan, namun Ratu Medusa mengikutinya. Biarkan mereka melakukan sesuka mereka. Jian seharusnya tidak akan mendapat masalah dengan Cailin di sekitar. Tak lama setelah Xiaoyan dan Xiaoli berbincang, suara angin deras tiba-tiba terdengar. Segera dua sosok melintas. Mereka adalah Jian dan Ratu Medusa. Saat ini di tangan Jian sudah ada beberapa botol giok yang berisi ramuan obat. Dia kemudian menyerahkannya pada Xiaoyan. Kamu dapat menyimpan beberapa bahan obat ini untuk membantu kakak Cailin memperbaiki pil obat di masa depan. Namun kamu harus membantu menyempurnakan Danwan dengan yang lain. Kamu tidak dapat menyimpannya semua. Xiaoyan agak tertegun ketika menerima kotak giok. Dia membukanya satu persatu dan kejutan di matanya segera menjadi lebih padat. Beberapa bahan obat ini seharusnya bahan obat untuk memperbaiki pil pemulihan roh yang dijanjikan pada Ratu Medusa. Namun ketika Xiaoyan melihat bahwa semua bahan obat tidak seperti baru meninggalkan tanah, dia segera menjadi marah pada Jian. Jian tertawa ketika mendengar amarah Xiaoyan. Ini adalah barang-barang yang disimpan oleh beberapa paksi di sepanjang jalan. Kakak Cailin berkata, itu sia-sia bagi mereka untuk menyimpannya, oleh karena itu kami diam-diam mencurinya. Xiaoyan tertegun saat melihat Jian yang tersenyum canggung. Ekspresinya berubah hijau saat dia menatap Ratu Medusa dengan marah. Kamu benar-benar membawanya untuk mencuri bahan-bahan obat? Aku akan menyelesaikannya jika ada masalah. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Selain itu, bahan-bahan obat ini adalah semua yang dibutuhkan bagimu untuk membantuku memperbaiki pil pemulihan roh. Ratu Medusa meringkuk bibirnya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Sudut mata Xiaoyan berkedut. Dia tidak berharap bahwa dua orang ini, satu besar dan satu kecil, benar-benar dapat menimbulkan masalah. Dia segera berbalik pada Xiaoli. Tingkatkan kecepatan kita. Setelah mengatakan ini, dia sekali lagi berbalik menatap Ratu Medusa dan Jian. Kalian berdua tidak diizinkan pergi tanpa izinku di masa depan. Jian diam-diam menjulurkan lidahnya, sementara Ratu Medusa merajut alisnya. Namun dia menelan kata-katanya ketika dia melihat tatapan marah Xiaoyan. Kecepatan terbang kelompok Xiaoyan jelas menjadi jauh lebih cepat. Hanya setelah mereka jauh dari daerah di mana Jian dan Ratu Medusa menciptakan masalah, barulah mereka sekali lagi mengurangi kecepatan. Waktu dengan cepat berlalu. Jarak antara kelompok Xiaoyan dengan perbatasan kekaisaran Jama juga menjadi semakin dekat. Itu bisa dilihat dari kejauhan sebuah benteng yang melawan pegunungan, benteng yang disebut Jiangui Pass. Senyum perlahan membeku di wajah Xiaoyan saat pandangannya menyapu garis luar benteng besar di langit yang jauh. Beberapa saat kemudian, tawa meraung yang telah ditekan selama 3 tahun terdengar seperti petir di langit. Kekaisaran Jama, aku, Xiaoyan, telah kembali.